Cek cek cek. Oke, halo anak-anakku. Kembali lagi dengan saya Pak Niko. Sudah lama saya tidak melakukan pembuatan video seperti ini ya. Sebenarnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi Pak Niko jarang membuat video atau melakukan Zoom meeting gitu. Jadi pada video kali ini Pak Niko ingin mengajak kalian semua untuk belajar bersama ya. Jadi Pak Niko ingin melakukan pembahasan kisi-kisi PAS IPA yang akan dilaksanakan besok Senin. Gitu. Jadi langsung saja ya, masuk ke persoalannya. Yang pertama itu terkait organ gerak manusia dan hewan. Ini paling mudah ya. Jadi ada otot dan tulang, di mana otot itu alat gerak aktif, kemudian tulang itu alat gerak pasif. Paham ya? Aktif itu berarti dia bisa bergerak, gitu ya, bisa menggerakkan. Sedangkan tulang itu ya pasif, nggak bisa bergerak kalau nggak ada otot. Kemudian ada tentang fungsi rangka, ya fungsi rangka. Di buku LK sebetulnya banyak itu fungsi rangka yang ya dijabarkan berdasarkan fungsi tiap-tiap tulang. Tapi di sini Pak Niko mengambil intinya saja ya. Yang pertama fungsi rangka itu untuk pembentuk tubuh, ya jelas ini bisa dilogika dan dinalar. Kalau tubuh kita itu nggak ada rangka ya kempes ini ya. Lalu fondasi tubuh ini maksud saya tuh dengan ada rangka tuh kita bisa berdiri tegap gitu. Bayangkan kalau nggak ada rangka ya kita udah kempes, terus ya apa ya istilah Jawanya ngelembreh di tanah gitu ya. Kan serem ya, malah kayak setan. Lalu tempat menempelnya otot ya seperti yang dijelaskan tadi, tulang itu nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada otot. Jadi otot itu menempel pada tulang agar bisa menggerakkan. Dan yang paling penting di sini adalah pelindung organ dalam. Maksudnya apa ini pelindung organ dalam? Misalnya tengkorak kita ini kan melindungi otak bagian dalam ini ya. Jadi kalau ada benturan tidak langsung mengenai otaknya. Sama halnya dengan organ dalam seperti paru-paru, jantung ini kan dilindungi oleh tulang yang ada di dada kita ya, rusuk-rusuk kita ini. Oke, kemudian ada ciri-ciri otot. Ya. Otot itu ada 3, otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik dan otot jantung itu bentuknya silindris, ya. Lalu otot polos bentuknya gelondongan. Lalu otot lurik itu bekerja secara sadar, ya. Secara sadar itu berarti digerakkan karena respon dari pikiran kita, ya. Kita mau menggerakkan tangan ini kan secara sadar karena yang menggerakkan kita. Sedangkan otot jantung dan otot polos itu bekerja tanpa sadar ya. Jadi dia contoh otot jantung kan memompa terus. Dan itu tidak kita gerakkan, itu sudah secara otomatis gitu. Lalu otot lurik itu mudah lelah. Ya mudah lelah tuh ya terbatas karena misal kita berlari terus kan pasti juga akan lelah ototnya ya. Berbeda dengan otot jantung itu dia bekerja terus gitu. Dan nggak mungkin lelah. Wah, kalau sampai lelah bahaya gitu ya. Kalau sampai otot jantung ini lelah terus berhenti kan bahaya, serem. Lalu otot polos juga mudah lelah. Oke, lalu ada contoh hewan vertebrata dan avertebrata ya. Mudahnya vertebrata itu yang bertulang belakang, bisa dinalar lah, bisa dilogika. Contohnya hewan-hewan yang punya tulang lah gitu kan. Kayak ikan, katak, reptil, burung, mamalia. Sedangkan hewan avertebrata atau invertebrata ini yang nggak punya tulang belakang ya. Biasanya yang lunak-lunak gitu, kayak cacing. Terus serangga itu kan juga nggak punya tulang ya. Pokoknya semua hewan yang lunak. Dan dulu saya membayangkannya bagaimana sih cara mudahnya untuk memahami ya. Saya selalu membayangkan misalkan cacing itu mati membusuk ya tidak meninggalkan tulang. Berbeda dengan hewan-hewan lain yang bertulang belakang. Ketika mereka sudah mati membusuk ya pasti tulangnya akan tersisa di situ. Intinya gitu. Nah, lalu terkait alat bernafas ya. Alat bernafas hewan.
Serangga itu trakea, gitu ya. Serangga itu trakea, ikan itu insang, burung, mamalia, reptilia itu paru-paru, lalu hewan-hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan di air ya, itu insang saat masih menjadi brudu. Ini saya ambil contohnya kata ya. Saat masih menjadi brudu itu bernafas menggunakan insang, lalu paru-paru saat hidup di daratan. Lalu cacing itu alat pernafasannya ya permukaan tubuhnya, ya, permukaan kulitnya. Lalu organ pernafasan manusia dan fungsinya ya. Seperti yang kalian ketahui lah, kalian bisa membayangkan diri kalian sendiri. Ketika kalian bernafas ya, bisa melalui hidung atau mulut. Tapi kan sering-seringnya hidung. Dengan saat tidur itu pun sistem pernafasan masih bekerja. Jadi mulut dan hidung itu tempat keluar masuknya udara. Setelah dari mulut atau hidung, udara itu masuk lewat tenggorokan. Ya, tenggorokan itu penghubung udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Nah, sedangkan batang trakea sendiri ya, trakea sendiri ini itu penghubung tenggorokan dan paru-paru. Nah, paru-paru ini itu merupakan organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Jadi bayangkan kalau manusia itu nggak punya paru-paru ya, oksigen itu mau diedarkan ke seluruh tubuh bagaimana caranya, gitu kan? Lalu ada diafragma, itu adalah otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara, ya kan? Misalnya narik nafas itu kan ada diafragmanya ya, untuk mengambil udara lalu mengembuskannya, itu juga dibantu oleh diafragma. Lalu ada alveoli, itu kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada bronchiolus, itu cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Ini penting ini. Kalian harus pahami. Terlebih ya saya tidak berharap ya kalian jadi perokok. Jadi kalian bisa membayangkan para perokok itu yang bermasalah itu di alveolinya. Alveolinya, bayangkan ketika alveolinya rusak, jadi ya sistemnya jadi kacau gitu kan. Padahal di situ tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tuh. Oke, lanjut. Lalu terkait proses udara lewat hidung tadi ya. Itu ada rambut hidung, selaput lendir, sama concha nasalis. Jadi rambut hidung ini menyaring kotoran yang ikut masuk bersama udara. Luar biasa ini. Bayangkan kalau kalian tidak ada rambut hidung, ya kan? Segera kotoran masuk ke paru-paru, wah itu pasti akan menyakitkan. Oleh sebab itu kenapa ketika kalian bernafas di kondisi banyak asap itu rasanya sakit ya, karena keterbatasan rambut hidung ini untuk menyaring, makanya sakit, ya kan? Lalu selaput lendir ini membantu rambut hidung, ya kan, untuk memperangkap atau menangkap kotoran yang ikut masuk ke hidung sekaligus melembabkan udara pernapasan. Ini penting semua ini perannya. Walaupun remeh-temeh, ya kan, rambut hidung bentuknya bulu-bulu kecil-kecil gitu ternyata sangat berguna. Lalu concha nasalis itu mengatur suhu udara pernafasan. Oke. Selanjutnya tentang hewan ruminansia, dengan sebutan lainnya hewan pemamah biak. Apa sih pemamah biak itu? Jadi ini istilah untuk hewan yang mencerna makanan dua langkah. Maksudnya dua langkah itu mengunyah, setelah mengunyah ditelan, dikeluarkan lagi gitu kan. Ya, jadi setelah makanan itu dikunyah, ya, lalu setengahnya diproses, dicerna dalam perut, terus dimuntahkan lagi, dikunyah lagi sampai habis itu. Ini pastinya kalau kita memposisikannya sebagai manusia, udah ditelan, dikeluarkan lagi, pasti jorok banget gitu ya. Tapi ini faktanya hewan ruminansia itu seperti itu proses pencernaannya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Jadi lambung hewan ruminansia ini terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Di sini sudah saya kasih gambarnya juga ya. Oke, di sini
Rumen itu disebut juga sebagai perut besar, ya, tempat pencernaan makanan pada tahap pertama. Lalu retikulum disebut perut jala, omasum disebut perut kitab, dan obamasum disebut perut masam. Nah, di sini punya peranannya masing-masing gitu ya. Misal nih, di rumen itu makanan dicerna dengan bantuan bakteri dan dicerna hingga menjadi bentuk bubur. Bayangkan kalau nggak ada bakterinya, ya ini akan sangat susah untuk diolah gitu ya. Jadi peran bakteri itu penting dalam proses pencernaan. Lalu di retikulum, makanan akan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di bagian perut ini akan terjadi proses penyerapan dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Jadi paham ya fungsinya masing-masing dan punya peranan yang tidak kalah pentingnya. Ya. Di situ dikatakan ada penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Wah, ini. Jadi setiap organ yang sudah diciptakan itu punya peranan yang penting. Lalu di omasum, enzim pencernaan akan membantu mencerna makanan agar masuk ke dalam abomasum. Lalu di abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan abomasum. Jadi setiap tahapan ini sudah punya peranannya masing-masing dan sangat penting. Nah, lalu terkait enzim pada lambung ya, terlebih ini manusia ya, ada pepsin, renin, dan lipase. Oke, enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Wah, ini bahasanya susah-susah. Lalu enzim lipase gastrik ya, atau enzim lipase lah katanya. Itu mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan ada asam klorida atau HCl, yaitu membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Oke. Lalu contoh gangguan pencernaan kalian bisa baca lah itu di buku LKS banyak banget. Apa yang menyebabkan, apa gejalanya, itu kalian bisa baca satu persatu dan bagaimana cara mencegahnya. Oke. Lalu sekarang terkait pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah. Oke, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Jadi setiap pembuluh darah ini punya peranan ya. Kalau arteri itu mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat ya, mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu vena itu mengangkut darah menuju jantung. Oke. Lalu pembuluh darah kapiler itu mengangkut darah dari arteriola menuju venula. Ya, yang paling penting arteri sama vena ini yang harus kalian pahami. Oke, kuncinya kalau arteri itu mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kalau vena mengangkut darah menuju jantung. Bedakan gitu ya. Lalu fungsi sel darah ya, seperti yang kalian ketahui, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah ya. Bahasa lainnya ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Mana eritrosit ini punya fungsi utama untuk mengangkut oksigen. Ya, darah merah itu punya fungsi untuk mengangkut oksigen ya, peranannya mengangkut oksigen. Lalu sel darah putih itu menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Jadi segala jenis permasalahan tentang daya tahan tubuh dan infeksi itu sel darah putih ini punya peranan. Ini penting. Lalu trombosit itu punya peranan untuk pembekuan darah ya saat terluka. Oke, peredaran darah. Jadi ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini sudah ada skemanya, nomor dan keterangannya. Kalau kalian merasa ingin di pause ya atau menjedanya ya dijeda dulu untuk dibaca.
biar kalian paham. Oke. Peredaran darah besar itu dimulai dari yang angka 4 ini. Angka 4 itu bilik kiri menuju aorta, dari aorta ke nomor 6. Nomor 6 itu arteri, lalu nomor 7 itu tubuh, ya, seluruh tubuh. Lalu 5 itu vena, nomor 1 serambi, nah, jadi muternya begini. Lalu peredaran darah kecil dari nomor 3 ini menuju nomor 10. Oke, nomor 10 itu arteri. Lalu nomor 8 itu paru-paru. Dari paru-paru menuju ke vena menuju ke aorta. Itu ya skemanya gitu ya. Oke, dipahami dulu nih. Kalian boleh mempause ini. Terus kalian bikin catatan tersendiri boleh. Oke. Sekarang tentang contoh hewan dengan sistem peredaran darah terbuka. Itu ada belalang, nyamuk, kupu-kupu, laba-laba, udara. Sedangkan contoh hewan dengan sistem peredaran darah tertutup ada cacing, tanah ya, ikan, katak, ular, dan burung. Contohnya seperti ini. Peredaran darah terbuka, jantungnya memompa, lalu tertutup itu seperti ini. Ini biasanya ada contoh hewannya nih. Biasanya yang sistem peredaran darah terbuka itu kebanyakan yang serangga gitu, atau apa, hewan vertebrata gitu ya. Lanjut. Oke, sekarang terkait ekosistem ya. Jadi dalam ekosistem itu ada rantai makanan, dan dalam proses rantai makanan itu ada yang dinamakan produsen dan konsumen serta decomposer. Ini sekalian saya langsung cantumkan gambarnya. Jadi produsen itu yang memproduksi makanan untuk pertama kalinya ya, biasanya tumbuh-tumbuhan. Dan produsen ini memproduksi makanan untuk ya konsumen. Di sini contohnya tikus nih sebagai konsumen pertama. Nah, dia makannya apa nih? Padi ya misalnya. Tikus makan padi di sawah, gitu kan. Tapi karena keberadaan tikus ini pasti juga akan ada ular sebagai konsumen kedua. Lalu seterusnya dari konsumen kedua, ular ini dimangsa oleh elang. Lalu elang ini pastinya ya masa hidupnya tidak lama, gitu, langsung akan mati. Entah apapun itu, akhirnya diurai oleh decomposer. Jadi pahami nih, produsen dan konsumen punya peranannya masing-masing. Lalu dari rantai makanan ini muncullah istilah seperti herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora ya. Herbivora pemakan tumbuhan, mudah ditemui di lingkungan sekitar kalian ya. Mudah diamati, ada kambing, sapi, kerbau, kuda, yang dimana mereka ini hewan-hewan ruminansia. Lalu karnivora, ada singa, harimau, macan. Lalu omnivora, ya, karnivora tadi pemakan daging. Lalu omnivora pemakan segalanya ya, monyet, orang utan, orang utan, dan beruang. Manusia pun juga pemakan segalanya, kecuali serangga. Serangga dimakan juga kan. Ya kan ada tuh keripik belalang itu, keripik belalang dimakan. Lalu ada insektivora pemakan serangga seperti katak, burung. Jadi dipahami ya, ini satu kesatuan utuh. Nah, dan ekosistem ini dijaga keseimbangannya. Dalam artian begini, ketika produsen ini banyak, misalnya padi banyak, dan populasi tikus ini juga banyak melebihi, ya ini menjadi hama, tidak seimbang. Produsen ini akan cepat berkurang. Sebaliknya, ketika tikus ini berkurang, ya ular akan mati.
Jadi agar seimbang ya populasinya harus sama agar terjadi kesinambungan. Begitu. Jadi misal banyak tikus ya harusnya banyak ular untuk bisa menanggulangi agar ibaratnya ya kita petani ya sudah menanam banyak hama gitu kan, banyak hama tikus dan kurangnya populasi ular ya. Jadinya tidak seimbang. Contoh lainnya di lautan gitu ya. Di lautan kan ada banyak terumbu karang gitu ya. Ketika manusia tidak bisa menjaganya, buang sampah sembarangan dan akhirnya yang terjadi adalah pencemaran air gitu kan. Sampah di lautan gitu kan membuat ekosistemnya tercemar. Ya menimbulkan kematian. Ini harus paham juga. Lalu dari rantai makanan itu juga bisa diamati ya, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya nih, kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Kenapa? Karena ketika kupu-kupu itu menyerap mengambil sari-sari dari bunga, kan dia tuh mendapat keuntungan tuh. Nah, bunga pun juga mendapat keuntungan untuk penyerbukannya. Lalu simbiosis komensalisme, ketergantungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan tetapi lainnya tidak dirugikan. Yang satu untung tetapi satunya nggak dirugikan. Contohnya ya bunga anggrek misalnya yang menempel di pohon gitu kan. Dia bisa tumbuh tapi tidak merugikan pohon yang jadi tempat tumbuh ini. Lalu ada simbiosis parasitisme, itu ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun yang lain dirugikan. Nih contoh sederhananya ya, nyamuk nyedot darah manusia ya. Nyamuknya diuntungkan tapi kita dirugikan. Tuh. Agak lucu juga ya. Oke. Lalu yang terakhir ya harusnya. Oke. Yang terakhir tentang daur hidup metamorfosis. Ya. Jadi ada dua metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya itu hewan yang melibatkan perubahan penampakan fisik dan struktur setelah penetasan. Jadi ya bentuknya itu berubah gitu kan. Beda dengan misalnya ambillah sapi misalnya. Sapi ya ketika lahir ya bentuknya sapi gitu ya. Ya itu bukan metamorfosis. Di sini contohnya ambillah nih kupu-kupu kan. Dia bertelur, setelah telurnya menetas ya yang keluar bukan kupu-kupu tapi bentuknya udah beda, ulat ya. Lalu ulat dia bermetamorfosis menjadi kepompong ya, pupa, lalu baru dia menjadi kupu-kupu. Nah itu maksudnya yang dimaksud dengan perubahan penampakan fisik, jadi ada perubahan. Lalu metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Ya, contohnya kecapung, belalang, kecoa, jangkrik, dan lain-lain. Ya, ambillah nih kecoa ini setelah menetas ya bentuknya hampir mirip kecoa, gitu kan? Mirip kecoa. Beda dengan kupu-kupu tadi setelah menetas bentuknya bukan kupu-kupu kecil, ya ular. Ya. Begitu juga dengan lalat. Nih bisa diamati. Ini lalat nih sempurna ya harusnya ya, karena dia bentuknya dari larva dulu ya, larva baru dia berubah jadi lalat. Oke. Capung pun sebetulnya sempurna harusnya ya. Oh enggak. Dia tidak melalui fase Oke, jadi itu saja
dari saya. Silahkan dipersiapkan sebaik mungkin gitu ya untuk PAS IPA besok. Dan jangan lupa tonton video tentang pembahasan PAS Bahasa Indonesia. Dan sekiranya masih ada kekurangan yang belum disampaikan di sini, kalian bisa lah mencoba latihan di buku, itu banyak sekali latihan di LKS untuk menambah wawasan kalian. Agar besok kalian dalam mengerjakan tidak terkendala ya, karena merasa ini kok kayaknya belum ya gitu. Oke, itu saja dari saya. Selamat belajar. Mantap.